Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Eh, Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama merenungkan betapa berharganya manusia di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Walaupun kita berdosa, Tuhan satu sisi adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi Tuhan juga benci kepada dosa. Ada suatu kontradiksi dalam kehidupan manusia. Manusia sudah berdosa. Ya, Tuhan membenci. Kalau berdosa berarti masuk neraka. Mati manusia. Tapi Tuhan sebagai Tuhan pencipta dan Maha Pengasih Penyayang, Dia tidak bisa menghilangkan kasih-Nya. Bisa saja Dia kalau benci, Dia diemin aja ya, biarin kita masuk neraka. Tapi tidak dengan Tuhan. Itu kalau manusia. Kalau Tuhan, naturnya, alamnya, apa keadaan sebenarnya, Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Memang Dia Allah yang menghukum dan membenci dosa. Ya, tapi dua natur yang saling bertentangan ini ada dalam diri Tuhan Yesus. Nah, karena naturnya Dia adalah Maha Pengasih dan Penyayang, maka Tuhan memerintahkan firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus, untuk masuk ke dunia, menjadi daging, menjadi manusia, untuk berkorban, menebus dosa kita semua manusia. Ya, inilah pengorbanan Tuhan. Inilah kontradiksi dalam suatu pribadi Tuhan. Kalau dalam YouTube sebelumnya saya sudah mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sama-sama merenungkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang Dia adalah Tuhan yang hidup dalam dua kutub yang saling bertentangan. Satu sisi Dia Maha Pengasih, di satu sisi Dia membenci dosa. Bagaimana caranya supaya dua-duanya bisa terakumulasi, dua-duanya bisa dijalani dalam kehidupan Tuhan? Caranya adalah Yesus adalah firman yang hidup, dan firman itu menjadi manusia, dan manusia itu menebus dosa manusia yang lain, karena Dia manusia yang sempurna yang tidak ada dosa. Dia menebus dosa kita semua melalui pengorbanannya di kayu salib. Begitu darahnya menetes, dosa manusia dihapus. Nah, di sini Bapak Ibu, Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, kita sudah membahas Yesus itu Tuhan. Karena setan saja waktu di Gadara, di kuburan, yang orang-orang takut ke situ karena setannya, orang yang kerasukan itu sangat berbahaya ya. Di situ ditulis dia diikat rantai besi aja dia bisa putusin rantai besinya. Dia selalu mau membunuh, dia bawa batu dan sebagainya. Tiap ada orang datang dia samperin gitu. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, itu ada di Matius 8. Waktu Tuhan Yesus datang, Dia langsung kaget, dia takut. Dia langsung bilang apa? Hei anak Allah,
Kenapa kamu datang sekarang? Apa kamu mau menghukum aku? Kan waktunya belum datang, belum tiba. Memang kamu akan menghukum aku, tapi nanti di akhir zaman. Dia setan aja tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia setan aja takut sama Tuhan Yesus. Waktu itu dia minta jangan dihukum. Dia minta lempar aja dia ke dalam babi. Tuhan kabulkan. Dia masuk ke dalam babi. Ya. Itu kan artinya setan tunduk kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kalau kita anak Tuhan, kalau kita mengaku kita orang Kristen, kalau kita mengaku Tuhan adalah Bapa kita, kalau kita mengaku Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia, kalau kita mengaku Tuhan adalah pencipta alam semesta, mengapa kita masih tidak hormat kepada Tuhan? Mengapa kita masih mementingkan kedagingan kita? Mengapa kita masih mementingkan pekerjaan kita? Mengapa kita lebih pentingkan kenikmatan hidup kita daripada mementingkan Tuhan, daripada mempermuliakan Tuhan? Ini yang harus jadi pertanyaan untuk kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kalau Yesus itu benar Tuhan, dan sudah terbukti dalam Matius 8, setan saja menyembah dan takut kepada Tuhan. Tuhan Yesus ya. Masa kita tidak hormat sama Tuhan? Masa kita tidak mau menghargai Tuhan sebagai Bapa kita yang di surga? Masa kita sembarangan beribadah di gereja? Masa kita lebih pentingkan kedagingan kita? Kalau misalnya kita menyumbangkan uang tapi kita ngomong, "Oh, aku nyumbang lu," supaya kita yang lebih dihormati. Kalau kita melayani Tuhan, saya majelis. Supaya apa? Supaya pinjam duit gampang, ya. Kalau datang ke bank, bilang saya majelis, orang bank langsung, iya orang suci, ya, kasih pinjaman. Saya bukan nyindir Bapak Ibu, tapi ini kejadian benar dan sering kali terjadi. Karena yang bicara ini adalah direktur salah satu bank swasta. Dia bilang kepada saya, kalau ada orang Kristen datang, pedagang Kristen datang ke saya, belum ngomong A, B, puji Tuhan, Tuhan maha baik, saya langsung gak kasih kredit. Ini kenyataannya. Ngapain dia pinjam duit pakai bawa-bawa nama Tuhan katanya. Nah ini, jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jangan jual nama Tuhan. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Tapi harus mempermuliakan nama Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus itu Tuhan, bukan manusia. Kalau setan aja hormat, kita dibandingin sama setan mah gak ada apa-apanya. Kita gak ada berkuasa apa-apa. Kalau setan aja hormat dan takut, masa kita gak hormat dan takut sama Tuhan? Tapi hormat dan takut kita karena kita mengasihi Bapa kita. Bukan takut karena takut dihukum, tapi takut menyakiti hati Tuhan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya menyenangkan Tuhan, bukan menyakiti hati Tuhan. Mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan.
Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Jangan lupa ya, klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak orang yang kenal Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, dan beriman kepada Tuhan, mentaatinya, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Sampai ketemu lagi di kemudian hari di Renungan Sebutir Debu.